Ketika Wang Lin telah mengonfirmasi kematian Liu Mei, Huan Fengshen mendekat dengan penuh hormat dan menyerahkan tas penyimpanan milik Liu Mei. Di dalamnya hanya ada sebutir pil dan sepotong batu giok. Saat indera ilahi Wang Lin memeriksa giok itu, pesan terakhir Liu Mei bergema. Pil ini adalah penawar untuk kebencian anak kita. Guru pernah menyuruhku untuk meninggalkan bayangan di hatiku. Dulu aku gagal, tapi sekarang aku berhasil melakukannya. Angin musim semi yang lembut berhembus dan perlahan menyapu tubuh Liu Mei. Tubuhnya perlahan hancur menjadi fragmen-fragmen bercahaya berbentuk berlian yang terbang seperti ribuan kupu-kupu. Di atas langit, bayangan Liu Mei seolah muncul sesaat. Ia merapikan rambutnya dan tersenyum ke arah Wang Lin kemudian menghilang. Wang Lin berdiri membisu saat ia menatap langit. Di atas hidup dan mati adalah karma. Biarkan debu kembali menjadi debu. Semua ini hanyalah fragmen memori, mimpi seseorang yang belum terbangun. Apakah Liu Mei benar-benar mati atau telah bereinkarnasi tidak lagi penting. Debu telah mengendap dan tanah telah kembali ke bumi. Wang Lin tidak memusnahkan sisa keluarga Huan. Ia berbalik dan berjalan pergi meninggalkan planet 1000 ilusi. Sosoknya menghilang dan menyisakan legenda yang akan diingat oleh generasi keluarga Huan selamanya. Setelah 800 tahun menempuh jalan kultivasi yang penuh darah dan pengkhianatan, Wang Lin merasa sangat lelah. Bukan lelah secara fisik, melainkan lelah di dalam hatinya yang telah menanggung terlalu banyak beban karma. Setelah pertumpahan darah di planet 1000 ilusi berakhir, Wang Lin segera kembali ke planet Ranyun dan menetap di sebuah tempat terpencil bernama Desa Bulan yang Jatuh. Di sana, ia memulai hidup baru dan menjadi manusia fana. Ia tidak lagi dikenal sebagai iblis yang ditakuti. Ia dikenal sebagai tukang kayu wang. Seorang pria biasa yang hidup bersama anak laki-lakinya yang tampan, namun tampak sakit-sakitan. Anak itu sebenarnya adalah roh pendendam yang dilahirkan dari konflik karmanya dengan Liu Mei. Berkat pil penawar dan bantuan mantra guntur yang dilakukan setiap malam oleh Wang Lin secara rahasia, kebencian di dalam tubuh bocah itu perlahan terkikis. Wang Lin juga menghapus seluruh ingatan masa lalu Wang Ping dan memberinya identitas baru sebagai manusia biasa dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bagi penduduk desa, Wang Lin hanyalah seorang ayah pendiam dan pengrajin kayu yang terampil. Sementara Wang Ping adalah anak yang manis namun sering sakit-sakitan. Kehidupan di Desa Bulan Jatuh berjalan sangat tenang. Wang Lin menjalani hari-harinya dengan membuat patung kayu persis seperti keinginan ayahnya dulu, yang ingin ia meneruskan jejak sebagai tukang kayu jika gagal berkultivasi. Wang Lin melihat anaknya tumbuh besar dan bermain bersama anak-anak desa. Setiap kali melihat Wang Ping berlarian, Wang Lin teringat masa kecilnya sendiri sebelum ia mengenal dunia kultivasi yang kejam. Baginya, ketenangan ini adalah obat untuk hatinya yang telah lelah selama 800 tahun. Di saat yang bersamaan, Tan Lang berkeliaran dengan ekspresi muram. Ada terlalu banyak pembatasan di tubuhnya. Setiap kali ia memikirkan apa yang dilakukan oleh para monster tua itu, seluruh tubuhnya langsung mati rasa dan jantungnya berdegup kencang. Bayangan kematian selalu menghantuinya sejak ia masuk ke sistem bintang All Heavens. Sementara itu, di bawah cahaya bulan yang kesepian, Sun Tai yang kini tampak seperti kakek bungkuk datang mengunjungi halaman rumah Wang Lin. Ia merasa ajalnya sudah dekat dan memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di dekat Wang Lin dan Wang Ping. Sun Tai bertanya dengan penuh rasa ingin tahu berapa lama Wang Lin berniat menemani bocah itu dan mengapa ia tidak mengajari Wang Ping untuk berkultivasi. Dengan bakat Wang Ping yang luar biasa dan kekuatan mengerikan yang dimiliki Wang Lin, bocah itu pasti bisa menjadi kultivator jenius yang melampaui siapapun. Namun, Wang Lin menjawab dengan tegas dan penuh kepedihan. Aku tidak akan membiarkan dia berkultivasi seumur hidupnya. Ia merenungkan arti dari jalan kultivasi yang selama ini ia tempuh. Sebuah jalan yang penuh kesepian, pengkhianatan, dan genangan darah. Wang Lin telah kehilangan orang tua, kekasih, dan kedamaiannya demi kekuatan. Ia tidak ingin anaknya mengalami penderitaan yang sama. Wang Lin memberi nama Ping dengan harapan anaknya akan menjalani kehidupan yang aman dan damai. Ia ingin Wang Ping tumbuh sebagai manusia biasa dan menua dengan tenang, tanpa harus terjebak dalam kejamnya dunia kultivasi. Bagi Wang Lin, satu siklus reinkarnasi sebagai manusia biasa adalah hadiah terbaik yang bisa ia berikan kepada anaknya. Ia bertekad menjaga kesucian hidup Wang Ping dari debu dunia kultivasi, meskipun itu berarti ia harus terus menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya di balik sosok sederhana seorang tukang kayu di desa pegunungan yang sunyi. Setelah itu, musim dingin tiba lebih awal di Desa Bulan yang Jatuh. Es membungkus segalanya dalam hamparan salju putih yang dingin. Tak terasa, 5 tahun telah berlalu dengan cepat dan membawa siklus kehidupan yang nyata.
ada 5 orang tua yang meninggal dan digantikan oleh 3 nyawa yang baru lahir. Di tengah perubahan ini, Sun Tai menjadi semakin menua. Ia menghabiskan hari-harinya di halaman dengan tatapan penuh kenangan. Sementara Wang Ping, ia telah tumbuh menjadi bocah 10 tahun yang sangat tampan, dengan wajah halus, namun tetap terlihat mungil dan pucat. Di sisi lain, kehidupan Wang Lin telah bertransformasi sepenuhnya. Ia membiarkan penampilannya menua menjadi seorang pria paruhbaya dan memberikan kesan seorang ayah yang bijak dan tenang. Meski ia hanya seorang tukang kayu, sifatnya yang lembut membuat banyak wanita di desa ingin menjadi istrinya. Seorang wanita bernama Bibi Zhang telah beberapa kali mencoba menjodohkannya dengan gadis-gadis desa. Namun, Wang Lin selalu menolak dengan halus. Ia telah berjanji kepada Wang Ping bahwa ia tidak akan mencarikannya ibu tiri. Sebuah janji yang disambut dengan rasa syukur dan kasih sayang yang mendalam oleh sang anak. Bagi Wang Lin, 10 tahun terakhir adalah masa di mana ia benar-benar melepaskan pengejaran terhadap pencerahan dan memilih hidup murni sebagai seorang ayah. Namun, justru dalam ketenangan inilah pemahaman Wang Lin tentang siklus hidup dan mati mulai mencapai kesempurnaan. Jika dulu ia sangat memahami esensi kematian, kini melalui pertumbuhan Wang Ping, ia mulai memahami esensi dari kehidupan. Tanpa disadari, domainnya mulai berevolusi menuju tahap karma. Sebuah perkembangan langka yang bahkan ditakuti oleh para kultivator tingkat tinggi. Kemudian, 6 tahun berlalu. Wang Ping kini telah berusia 16 tahun. Ia tumbuh semakin mirip dengan Liu Mei. Namun, dengan mata yang murni dan bersih. Di sisi lain, waktu bagi Sun Tai akhirnya tiba. Di akhir hidupnya, Sun Tai terbaring lemah seperti daun layu. Ia hanya ditemani oleh Wang Lin dan Wang Ping. Dalam keheningan kamar yang dipenuhi aura senja itu, Wang Ping menyadari sesuatu yang telah lama ia rasakan. Itu adalah rasa hormat Sun Tai kepada ayahnya bukanlah rasa hormat biasa, melainkan sesuatu yang sangat mendalam. Dengan wajah yang kini tampak jauh lebih tua, Wang Lin menatap sahabat lamanya untuk terakhir kalinya. Di ambang kematian Sun Tai, Wang Lin menegaskan akan memenuhi hal yang telah ia janjikan bertahun-tahun yang lalu. Di desa kecil yang sunyi ini, Wang Lin menyaksikan satu lagi potongan hidup dan mati. Namun, hatinya tetap teguh pada keputusannya untuk memberikan kehidupan yang damai bagi anaknya. Jauh dari dunia kultivasi yang pernah menghancurkan kebahagiaannya sendiri, kematian adalah kepastian yang tak terelakkan bagi setiap makhluk hidup. Di penghujung hayatnya, Sun Tai menatap Wang Lin dan Wang Ping dengan senyum damai. Ingatannya melayang kembali ke ratusan tahun lalu di alam surgawi hujan. Tak lama kemudian, ia akhirnya menutup mata untuk selamanya. Aura kematian yang sempat memuncak di tubuhnya lenyap seketika dan digantikan oleh rasa sakit bagi Wang Ping yang tak berhenti menangis. Kemudian, Wang Lin mengusap kepala putranya dengan tenang. Baginya, hidup dan mati hanyalah siklus reinkarnasi yang sudah sering ia saksikan. Setelah itu, Sun Tai dimakamkan di belakang desa bulan yang jatuh. Tempat itu adalah pemakaman warga desa. Wang Ping yang telah diadopsi sebagai cucu angkat oleh Sun Tai sejak usia 12 tahun mengukir sendiri nisan kakeknya dengan penuh rasa hormat. Meski demikian, makam itu kosong. Tubuh Sun Tai telah dikremasi oleh Wang Lin dan abunya disimpan sebagai bentuk memenuhi janji masa lalu. Setelah itu, waktu terus berlalu dan menghapus jejak masa muda Wang Lin. Wajahnya semakin berkerut dan menjadi tua. Hal itu membuat para wanita desa kehilangan minat untuk menjodohkannya. Namun, perhatian itu kini beralih kepada Wang Ping yang telah berusia 16 tahun. Ketampanannya yang luar biasa dari warisan Liu Mei dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang ia pelajari dari Wang Lin menjadikannya pusat perhatian. Suatu sore di bawah cahaya matahari terbenam, Wang Lin sedang mengajari putranya seni mengukir kayu. Ia menekankan bahwa setiap goresan harus berasal dari hati agar sebuah karya memiliki jiwa. Namun, di tengah ketenangan itu, Wang Ping mengajukan pertanyaan yang telah lama ia pendam. Ia bertanya mengapa ayahnya melarangnya melatih teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh Sun Tai. Mendengar perkataan Wang Ping, Wang Lin menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa Sun Tai telah melanggar keputusannya dengan memberikan teknik kultivasi secara rahasia kepada Wang Ping sebelum ia meninggal. Wang Lin kemudian menatap putranya. Ia seperti melihat dirinya sendiri dalam sorot mata penuh kebijaksanaan itu. Dengan lembut namun tegas, ia menjawab bahwa kehidupan seorang kultivator tidak cocok untuk Wang Ping. Meski Wang Ping mengakui bahwa ia tidak pernah berlatih teknik tersebut, ia tetap bertanya, apakah ayahnya adalah seorang abadi? Bukan abadi, hanya seorang kultivator, jawab Wang Lin singkat. Di bawah cahaya bulan yang mulai naik, Wang Ping mencoba melawan kehendak ayahnya untuk pertama kalinya. Namun, ketegasan Wang Lin tak tergoyahkan. Meski terselip kesedihan yang mendalam di matanya,
Wang Lin menegaskan bahwa ia bisa memberikan apapun yang ada di dunia ini kecuali berkultivasi. Mendengar perkataan ayahnya, Wang Ping hanya bisa tertunduk lesu. Ia menerima takdirnya sebagai manusia biasa demi memenuhi keinginan sang ayah yang dianggapnya sangat agung. Tak terasa, 3 tahun berlalu sejak kematian Sun Tai. Wang Ping kini telah berusia 19 tahun. Ia menjadi sosok pemuda yang sangat mirip dengan ibunya, namun berkepribadian dingin seperti ayahnya. Pada tahun ke-19 mereka menetap di desa bulan yang jatuh. Wang Lin akhirnya memutuskan untuk mengemasi barang-barang dan membawa Wang Ping pergi untuk melihat dunia luar. Kepergian mereka dilepas oleh seluruh warga desa dengan rasa haru. Para gadis desa termasuk putri kedua keluarga Zhou tak kuasa membendung air mata saat melihat pemuda pujaan hati mereka pergi. Sementara itu, Wang Ping yang memiliki sifat acuh tak acuh terhadap wanita seperti Wang Lin hanya bisa memberikan salam perpisahan singkat. Saat mereka melangkah menjauh dari desa, Wang Ping mengeluh kepada ayahnya tentang betapa merepotkannya perasaan para gadis tersebut. Wang Lin hanya tersenyum tipis melihat putranya yang mewarisi ketampanan malah memiliki hati yang datar. Di tengah perjalanan meninggalkan kenangan 2 dekade itu, Wang Lin tetap teguh pada tujuannya untuk memberikan kehidupan yang damai bagi putranya dan menjauh dari pembantaian dunia kultivasi. Walaupun begitu, beban rahasia di hatinya terasa semakin berat seiring bertambahnya usia sang anak. Sementara itu, di tengah hamparan planet Ranyun yang luas, Wang Lin membawa putranya untuk mengembara melewati gunung, sungai, dan samudra selama 8 tahun. Perjalanan ini bukanlah sekadar liburan, melainkan metode unik yang dirancang Wang Lin untuk menempa jiwa putranya tanpa menggunakan jalur kultivasi. Meskipun energi spiritual planet Ranyun telah melemah akibat bencana masa lalu, tempat ini masih lebih baik daripada planet Suzaku. Dalam perjalanan ini, mereka mendaki puncak-puncak tertinggi, menantang angin yang bersiul, dan membiarkan tubuh manusia, Wang Ping, yang semula lemah, perlahan menjadi kuat. Mereka terus melewati pendakian demi pendakian. Dalam beberapa tahun ini, pikiran Wang Ping telah berkembang pesat. Ia belajar tentang kebebasan roh dan keteguhan hati, lalu merasakan bahwa gunung setinggi apapun akan jatuh di bawah kakinya jika ia terus melangkah. Selama 3 tahun pertama, mereka hidup selaras dengan alam. Minum dari mata air, makan buah liar, dan tidur di atas bumi. Alasan sebenarnya Wang Lin memulai perjalanan ini adalah sebagai cara untuk memurnikan jiwa Wang Ping dari sisa-sisa kebencian yang mendalam. Kebencian itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan pil atau mantra. Setelah pegunungan, mereka menaklukkan sungai-sungai besar dengan perahu sederhana, di mana tawa Wang Lin yang langka mulai terdengar. Tawa itu menciptakan ikatan batin yang begitu kuat bagi Wang Ping hingga ia berjanji untuk tetap setia menemani ayahnya hingga reinkarnasi mendatang. Perjalanan berlanjut ke lautan luas selama 5 tahun. Perjalanan itu telah memperluas cakrawala batin Wang Ping, sehingga ia merasa seolah jiwanya mampu menampung seluruh dunia. Setelah menyelesaikan perjalanannya laut, mereka kembali ke daratan dan berangkat menuju Gunung Qilian di dekat desa bulan yang jatuh. Selama perjalanan ini, Wang Ping telah bertransformasi menjadi pria berusia 27 tahun yang sangat tampan dan penuh tekad. Di puncak Gunung Qilian, mereka menyaksikan badai hujan dan kemunculan pelangi yang indah. Namun, ketenangan itu terganggu oleh kehadiran seorang kultivator paruh baya yang terbang di atas pedang. Pemandangan sosok abadi itu memicu gejolak dalam hati Wang Ping. Hal itu membuatnya kembali mempertanyakan takdirnya. Setelah itu, mereka turun dari Gunung Qilian dan langsung menaiki kereta kuda untuk memulai perjalanan menuju kota air. Di dalam kereta, Wang Ping kembali berbicara tentang keinginannya untuk berkultivasi. Namun, Wang Lin yang menyimpan kesedihan dan kepahitan mendalam di matanya dengan tegas menolak permohonan itu. Ia dengan tegas mengatakan bahwa putranya tidak cocok untuk berkultivasi. Meski penuh ketidakmengertian dan rasa enggan, Wang Ping akhirnya memilih untuk patuh dan menundukkan kepalanya. Ia akhirnya menerima kehidupan fana yang telah dipilihkan ayahnya demi melindunginya dari kerasnya dunia kultivasi. Meskipun keheningan menyelimuti kereta kuda yang mereka tumpangi, badai emosi sebenarnya sedang berkecamuk di dalam hati ayah dan anak itu. Wang Lin sengaja memalingkan wajahnya ke arah hutan belantara di luar agar putranya tidak melihat kilatan kesedihan yang mendalam di matanya. Ada sebuah rahasia besar yang ia simpan. Rahasia itulah yang menjadi alasan mengapa ia melarang Wang Ping berkultivasi. Rahasia ini begitu gelap sehingga Wang Lin tidak ingin bercerita kepada siapapun, termasuk almarhum Sun Tai. Ini bukan lagi sekadar urusan masa lalunya dengan Liu Mei, melainkan sesuatu yang jauh lebih penting untuk keselamatan jiwa putranya. Di dalam kereta,
Wang Ping yang kini telah dewasa merasakan beban keheningan itu semakin menekan. Ia menatap wajah ayahnya dari samping dan menyadari kerutan di wajah itu telah bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Rasa bakti dan kasih sayangnya mengalahkan rasa penasarannya. Dengan suara rendah yang penuh penyesalan, ia akhirnya memecah kesunyian. "Ayah, aku salah." Wang Lin hanya menoleh dan memberikan senyuman ramah yang menenangkan. Senyum itu tampak sederhana dan penuh makna yang menghapus ketegangan di antara mereka tanpa perlu banyak kata. Tujuan perjalanan mereka kali ini adalah kota air, salah satu kota paling makmur di planet Ranyon. Kota ini terletak di tepi sungai besar. Hal itu menjadikannya pusat perdagangan yang sangat ramai. Begitu turun dari kereta, Wang Ping terpesona oleh kemegahan arsitektur dan keriuhan suasana kota yang belum pernah ia saksikan selama hidupnya di desa terpencil. Kekaguman ini menghapus sisa-sisa kesedihan dan rasa ingin tahunya tentang dunia abadi dan membawanya kembali pada realitas kehidupan manusia yang penuh warna. Wang Lin kemudian membawa putranya ke sebuah restoran mewah di bagian timur kota. Mereka berdua duduk di dekat jendela. Karena ketampanan Wang Ping yang luar biasa, ia segera menarik perhatian para wanita di sana. Sebuah situasi yang sebenarnya sudah biasa ia hadapi sejak kecil. Namun, fokus Wang Lin tetap pada ketenangan batinnya. Ia hanya duduk minum anggur sambil menatap keramaian di luar. Sementara Wang Ping, ia mulai menikmati hidangan kota besar. Di tengah kehidupan kota air, Wang Lin akhirnya mengungkapkan keputusan baru untuk masa depan mereka. Dengan suara yang tenang, ia perlahan berkata, "Mulai sekarang, kita akan tinggal di kota ini."